Ya, mulai 1, 2, 3, yuk. Ya, Bang, siapa dulu? gimana nih mungkin tanggapannya hari ini tersangka NM sudah ditahan di Polda Metro Jaya? Ya, jadi yang pertama sekali yang kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada pihak penyidik ya, dalam hal ini Direktorat Cyber Polda Metro Jaya yang telah tetap mengetrek terhadap pelaksanaan hukum acara, dan kemudian dalam hal ini kami yakin percaya ya, marwah Polri telah dikembalikan secara baik di mata masyarakat. Ternyata framing terhadap adanya pernyataan kebal hukum itu telah dipatahkan oleh penyidik dari Cyber Polda Metro Jaya. Betul gitu. Lain? Bang, tanggapan dari Dr. Riza sendiri terkait penahanan NM sendiri seperti apa? Ya, jadi tanggapan dari klien kami adalah, pertama yang perlu kami sampaikan, klien kami ini tidak memiliki dendam sedikit pun ya terhadap para tersangka ya, itu harus dipahami secara bersama-sama. Ya, hanya klien kami mengharapkan agar penyelenggara negara, dalam hal ini penyidik dari Cyber Polda Metro Jaya, melaksanakan hukum normatif sebagaimana hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 881 ya, dan ternyata hari ini telah dibuktikan oleh penyidik, sehingga klien kami dalam hal ini menyatakan apresiasi luar biasa ya terhadap penyidik. Tetapi tidak lupa juga terhadap apa yang sudah kami laporkan terdahulu, itu terkait 3 orang yang kami laporkan. Dan kami juga berharap agar tidak nanti hanya 2 tersangka ya, karena kami berpendapat dari awal bahwa dari barang bukti yang kami sajikan kepada penyidik yang telah dikompar menjadi alat bukti ya, dari awalnya 9 barang bukti kemudian dikompar jadi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, kami berpendapat tidak hanya 2 orang tersangka ya. Karena apa? Kita sama-sama mengetahui sebelumnya pada saat dipanggilnya ketiga terlapor, ada 1 terlapor lainnya, bukan terlapor ya, ada 1 orang lainnya yang dipanggil oleh penyidik dari Cyber Polda Metro Jaya terkait pengembangan hasil penyelidikan, yaitu dengan inisial Dr. S. Ya, terhadap itu kami berharap agar apa yang menjadi keterangan kami dan apa yang menjadi harapan kami dapat dilaksanakan oleh penyidik dengan ketentuan tidak hanya 2 tersangka, seperti itu. Artinya bisa dibilang belum puas memang dengan hanya 2 tersangka ini. Kalau soal puas tidak puas atau like dislike bukan itu ya, tetapi ini soal penegakan hukum ya. Jadi tidak mungkin juga terhadap peristiwa hukum yang kami sampaikan mulai tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, tanggal 14 November, tanggal 27 November, itu tidak mungkin juga hanya 2 orang yang menjadi tersangka. Jadi sepertinya ya ini tidak ada ajas equality before the law ya. Artinya kami berharap ada kesamaan di mata hukum, karena pembuktian itu sudah jelas ada keterkaitan antara keempat peristiwa hukum yang kami maksudkan tadi. Seperti itu. Bang, ada indikasi ke Dr. O juga nggak sih Bang? Ya, jadi indikasinya itu berulang-ulang kami sampaikan bahwa Dr. O ini adalah yang pertama sekali dihubungi oleh klien kami, yang kemudian Dr. O itu sebagaimana yang sudah beredar ya, rekaman di media sosial yang kami juga tidak ketahui siapa yang mendistribusikan itu sama-sama kita ketahui bahwa Dr. O itu ya, dalam hal ini kami berpendapat itu dapat dikenakan sebagaimana pasal 55 dan pasal 56. Karena apa? Ada dia berperan menyediakan fasilitas dan sebagainya. Saya pikir itu juga dipahami penyidik agar tidak mengabaikan peran dari Dr. O sehingga terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan ini. Seperti itu. Artinya rekaman yang beredar di media sosial itu real? Nah, kalau itu saya tidak mau menjawabnya ya. Yang pasti begini. Rekaman yang seharusnya itu diperdebatkan oleh majelis hakim
diperdebatkan oleh penuntut umum, diperdebatkan oleh kuasa hukum dari tersangka, itu harus nanti di peradilan, ya. Tetapi kalau kemudian itu sudah beredar dan didengar oleh publik, ya sebenarnya itu bukan ranahnya, ya. Jadi untuk itu kami belum bisa memberikan komentar, tetapi nanti dalam peradilan, ya hal itu kami akan memberikan pendapat kami seperti itu. Bang, kalau Dr. Reza Gladisnya seperti apa sih anggapannya setelah Ya, tadi kan sudah. Enggak, dari Dr. Rezanya selebrasi kan ya. Tadi kan sudah. Dia kan artinya tidak masalah dendamnya gitu, ya. Ada nazar kah dari si Dr. Reza ini kalau udah jadi tersangka apa? Ya enggak, ini kan bukan soal senang tidak senangnya loh. Ini karena begini, ada banyak orang berpendapat bahwa Dr. Reza ini selain kami akan mengadakan pesta syukuran. Tidak seperti itu. Artinya apa? Beliau juga merasa prihatin terhadap tersangka-tersangka ini. Tetapi kan beliau berharap bahwa tegaknya hukum dalam proses penyidikan adalah harapan semua masyarakat. Jadi boleh kami sampaikan, Dr. Reza ini bukan berjuang hanya untuk dirinya, ya. Tetapi bagaimana agar masyarakat kemudian dapat memahami inilah perjuangan penegakan konstitusi agar ke depan siapapun yang nantinya akan mengalami hal yang sama, ya penyidik atau Polri dalam hal ini memberlakukan hal yang sama juga seperti itu. Nah, jadi jangan nanti ketika ya contoh ya di kami ada profesi tukang becak seperti itu kan. Nah dia sekali dia pukuli orang, aniaya orang langsung diciduk kan seperti itu. Nah jadi sebenarnya implementasi apa yang disampaikan dilakukan oleh Dr. Reza adalah perjuangan terhadap semua masyarakat, bukan dirinya seperti itu ya. Lagi? Terkait Putri NM sendiri memberikan surat pernyataan untuk tidak dilakukan penahanan kepada ibunya sebenarnya. Ya, jadi begini. Asas presumption of innocence itu sangat kami hormati, ya. Asas praduga tidak bersalah sangat kami hormati. Artinya siapapun itu berhak untuk melakukan penangguhan terhadap dirinya apabila dilakukan penahanan. Ya, itu sudah diatur dalam pasal 31 KUHP. Ya. Artinya itu tidak perlu kita perdebatkan, tapi tinggal bagaimana kemudian penyidik menilai itu dengan pertimbangan kepatutan dan kewajaran. Tetapi tidak juga terlepas dari ya bagaimana ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Seperti itu ya. Bang, mungkin kalau untuk pengeluaran uang yang 4M itu yang tadi dibilang pemerasan itu, apa sih yang bikin Dr. Reza Gladis tuh gampang gitu mengeluarkan uang sebanyak itu kan tuh banyak ya Bang nominalnya ya Bang? Sebenarnya nggak gampang mengeluarkan yang 4 miliar itu ya. Itu banyak pertimbangan. Tetapi dalam beberapa publikasi di media saya sering sampaikan bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap review-review yang disampaikan oleh para tersangka di dalam media sosial, ya. Dia tidak pernah takut seperti itu. Tetapi ada narasi-narasi yang ditambahkan oleh para tersangka ini terkait pribadi klien kami. Contoh misalnya berlaku flexing, kemudian wajah abu-abu, kemudian banyak makan uang masyarakat kecil dan sebagainya gitu. Nah ini kan sebenarnya itu merusak mental keluarga klien kami. Contoh dia punya anak nih, ya anaknya di sekolah itu pasti teman-temannya dia nanya, hanya sebatas itu, nggak ada yang lain. Ya, tapi kalau kemudian ada yang memastikan dan menguatkan bahwa produk dari klien kami itu ilegal, kami berulang-ulang kali sampaikan, laporkan. Ya, jadi jangan hanya berkomentar dalam media sosial, kemudian melakukan penyerahan martabat terhadap klien kami, tetapi tidak ada pembuktian terhadap itu. Jadi saya pikir terhadap apa yang disampaikan oleh banyak orang di media sosial terkait klien kami takut produk dia itu ilegal, itu tidak benar. Ya, saya ulangi, itu tidak benar. Kalaupun itu benar, silakan laporkan. Kami akan hadapi itu.